Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kamilia Kontesa Pangaribuan. Saya dari Sangga Dua Putri 10 4. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Pengertian pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau boy squad. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalana, pelatih pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, dalam pramuka, kalau ingin dilantik menjadi anggota kepramukaan, harus berikrar, mengucapkan janji atau satya terlebih dahulu. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan untuk anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls British. Pada tahun 1916 mulai berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KAP atau Anak Serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Squad yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendaung perahunya sampai menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Penduduk Dunia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Vereeniging atau NIPF, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkembangan Kepanduan Indonesia OMOM. Perkembangan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Sejarah kepramukaan pada saat penjajahan Jepang. Gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerah kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Gondar, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya Pantan dan menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkindo II dalam memperjuangkan kemerdekaan
bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus.